Lalu yang menarik itu kan gini, wali itu ya, seorang wali itu seringkali dikaitkan dengan kewalian di satu sisi, dan di satu sisi lagi dikaitkan dengan karomah. Dia bisa mengalahkan nafsunya, ya kan? Gitu. Itu keramat yang sebenarnya malahan. Gitu loh. Karena apa? Kalau kemudian logikanya kan begini, kalau hanya berjalan di udara, burung pun bisa. Tapi untuk bisa istiqomah dengan Allah, tentu hanya manusia, hanya seorang wali yang luar biasa yang diberikan itu gitu. Untuk bisa Seperti itu Mas Uco. Ya, betul. Nah, tadi kan kita baru ziarah ini ya, Bib ya, ke Kiai Raden Santri, ya kan? Nah, ini kan saya buka literasi juga mengenai beliau. Mengatakan bahwa beliau ini adalah adik dari Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam, ya kan? Dimana beliau meninggalkan tahta kerajaan dan segala pernak-perniknya untuk pindah ke Muntilan ini, ya kan? Dan menyebarkan agama Islam. Dan di sini saya juga membaca di literasi, beliau ini mempunyai beberapa karomah, ya kan? Ada beberapa karomah ya. Kalau tadi Habib cerita tentang perbedaan antara ada karomah yang indrawi dan maknawiyah tadi, ya kan? Nah, ini kan baru yang indrawi. Contohnya beliau bisa mengeluarkan air dengan menancapkan tongkatnya beliau. Waktu itu orang-orang tidak bisa berwudu, ya kan? Kemudian beliau juga diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memindahkan masjid, ya kan? Seperti itu dan lain-lain, ya kan? Nah, ini menurut pandangan Habib, karomah-karomah dari Kiai Raden Santri ini bagaimana? Ya, kalau melihat cerita Mas Uco tadi, maka hal-hal semacam itu bisa dikategorikan sebagai karomah al-hissiyah, keramat yang indrawi. Tapi karomah yang maknawiyah barangkali misalnya seperti dikatakan di sini, misalnya wakasful hijab angkolbi kata arfamola. Jadi tersingkapnya hijab dari hatinya sehingga dia mengerti Tuhannya. Itu beliau lebih punya itu pasti. Ya, sehingga memiliki apa ya namanya, kita bisa berpikir bahwa pada saat itu kehidupan seperti apa. Betul. Beliau lebih memilih untuk jalan dakwah. Tentunya dia di sini ada kuatu yakinihi, ya. Kekuatan keyakinannya, wasukuni dan ketenangannya, watu makninatihi dan tumani bilahi dengan Allah. Itu kan yang tidak bisa dilihat oleh orang awam yang dimiliki oleh beliau itu. Gitu. Berarti itu sebetulnya karomah yang lebih utama ya. Nah, lebih utamanya adalah bagaimana istilahnya beliau ini memberikan sebuah yang dinamakan manfaat, ya kan? Memberikan sebuah makna. Apalagi bagaimana sih istilahnya beliau memutuskan untuk meninggalkan, ya kan, gemerlapnya kerajaan untuk memang mengabdi kepada masyarakat, mengabdi pada Allah utamanya, untuk menyebarkan agama Islam. Ya, berarti kan selama ini kita melihat sisi karomah seorang wali ini, ya kan? Kebanyakan dari sisi hissiyah tadi, indrawi. Padahal yang utama sebetulnya yang maknawiyah ini. Jadi karomah itu ada dua, yang karomah maknawiyah. Misalkan saya beri contoh lagi begini. Memang persoalannya itu jadi begini, Mas Uco. Jadi dalam kitab Al-Anwar Qusya fi Ma'rifati Qawaidi Sufiyah itu dikatakan begini. Lau annal alima atta as-sufiyata khalisan minal ilali wal amrodi la awsaluhu ila hadratillahi lahdah. Seandainya orang berilmu itu datang kepada orang sufi, ya khalisan minal ilali wal amrodi, jadi hatinya itu bersih dari bersih dan bersih dari penyakit-penyakit tadi, la awsaluhu, maka orang-orang sufi itu akan membawa orang alim ini ila hadratillah, kepada hadirat Allah dalam sekejap. Jadi seorang sufi ini kalau
orang alim datang ke orang sufi ini, orang alimnya ini bersih hatinya, katakanlah seperti itu, dari hal-hal yang buruk, maka orang sufi itu akan membawa orang itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekejap. Nah, hal seperti ini kan mengingatkan kita akan cerita pertemuan antara Sunan Kalijaga dan Kanjeng Sunan Bonang, merubah kolang-kaling dengan menjadi emas gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, dalam konteks itu, seandainya pada akhirnya Sunan Kalijaga itu mengerti tentang emas, itu berarti memang tujuannya Kanjeng Sunan Bonang. Kalau Kanjeng Sunan Bonang itu waktu itu merubah kolang-kaling jadi emas gitu. Kalau seandainya pada akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo itu kok mengerti emas, berarti Kanjeng Sunan Bonang itu memberitahukan kepada Kanjeng Sunan Kalijaga tentang materi. Tetapi pada kenyataan kan tidak seperti itu. Artinya setelah terjadi peristiwa itu yang dicari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa tugas seorang Kanjeng Sunan Bonang ini adalah menunjukkan hadirat Allah itu, membakar hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Jadi bukan fisiknya tapi maknanya. Iya. Jadi enggak, artinya memang tugasnya para nabi itu membimbing manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya orang-orang yang mengikuti jalannya Rasul yang menunjukkan kepada manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irsadi ila sabilih, kata Imam Ghazali. Jadi orang alim itu atau orang mursyid itu atau guru sufi atau orang ahli spiritual itu ya tujuannya mengikuti hidupnya mengikuti Rasul, artinya membimbing manusia, menunjukkan manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu maksudnya. Bib, saya itu kan selama ini memang suka ziarah ke makam wali, ke makam para ulama dan kiai-kiai seperti itu. Memang kebanyakan yang mendasari saya, ya kan, kalau menurut dari penjelasan Habib tadi, karena karomah bisian, ya kan, karena beliau bisa begini dan begini, kebanyakan indrawi yang saya pakai, ya kan. Padahal sebetulnya yang harus kita perdalam atau kita gali dari beliau-beliau para wali dan ulama ini, karomah kubro ada karomah maknawiyah tadi. Nah, itu apa itu? Jadi memang apa, Imam Ghazali itu mengatakan begini, wa aqwal idrokat wa ajlaha indal awam al-hawas. Jadi pencapaian atau pemahaman orang awam itu yang paling kuat dan paling kokoh gitu ya, wa aqwal idrokat, jadi pemahaman yang paling kuat ya, dan paling jelas gitu bagi orang awam itu adalah hal-hal yang dilihat oleh indra gitu. Wa aqwal idrokat wa ajlaha indal awam al-hawas, jadi panca indra itu. Jadi wamina hasadul basar, terutama dari indra yang 5 tadi adalah penglihatan. Jadi memang bagi orang awam itu lebih tertarik pada hal yang indrawi gitu. Tentu ini maknawiyah dan hisyah ini yang tertarik siapa, yang nggak tertarik siapa, kan gitu ya. Maksudnya kalau yang tertarik dengan indra itu siapa, yang tertarik dengan maknawiyah itu siapa, kan seperti itu kan, seperti itu. Kalau yang tertarik dengan karomah hisyah tadi, yang karomah yang indrawi itu ya tentu saja orang-orang awam. Termasuk saya ya, Bib. Ini termasuk golongan orang awam ya, Bib ya, karena masih tertarik dengan hal-hal yang bersifat indrawi tadi. Iya. Jadi kalau saya ulangi lagi bahwa menurut Imam Al-Ghazali, wa aqwal idrokat wa ajlaha indal awam al-hawas wa mina hasatul basar, pemahaman yang paling kuat dan paling terang bagi orang awam itu adalah indra, pencapaian indra gitu. Atau pemahaman indra itu paling kuat dan paling terang bagi orang awam, dan itu adalah mata, kata Imam Ghazali. Nah, tadi sudah dibicarakan bahwa mukjizat itu kan ada 2 macam, ada yang hisyah, ada yang ma'nawiyah. Nah, tentu saja bagi orang awam itu lebih tertarik kepada mukjizat yang hisyah gitu, bagi orang awam. Maka orang awam lebih terpesona
dengan misalnya ada orang yang bisa berjalan di atas air misalnya, ada orang bisa terbang misalnya, seperti itu. Nah, tetapi bagi orang yang di luar awam atau orang-orang yang arif, dia akan lebih tertarik pada mukjizat-mukjizat yang atau karomah-karomah yang manawiyah gitu. Dan dia bisa melihat itu. Kalau orang yang bukan awam tentunya seperti itu, karena dia akan melihat dengan akalnya. Itu yang menjadi bedanya itu, karena dia melihat dengan akalnya itu. Kalau orang awam kan melihat dengan indranya. Kalau orang berilmu tentu akan melihat dengan ilmunya, dengan akalnya itu, sehingga dia bisa melihat bahwa mukjizat karomah maknawiyah itu lebih penting daripada karomah yang bersifat fisikal tadi gitu. Siap. Nah, ini tercerahkan itu. Alhamdulillah kalau begitu kan. Kalau nggak tercerahkan gimana? Kita jauh-jauh dari Semarang sini kan. Gitu Mas. Memang hal yang utama itu kan ini kan kita juga melihat fenomena yang namanya ziarah wali di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, khususnya lagi di Jawa Tengah. Ini kan sangat diminati, ya kan? Nah, berarti istilahnya orang-orang yang berziarah ini kan juga harusnya lebih memaknai arti ziarah kepada waliullah ini adalah banyak supaya mendapatkan karomahnya. Nah, karomah yang dimaksud ini berarti harusnya adalah karomah yang maknawiyah tadi ya. Nah, itu bukan karomah yang hisia, bukan istilahnya nyun sewu ya kan. Tadi bisa membelah batu misalkan, ya kan, atau bisa berjalan di atas air, ya kan. Kemudian dengan saya berziarah bisa mendapatkan kemampuan untuk berjalan di atas air, bukan itu yang penting. Tapi yang lebih penting adalah makna karomah maknawiyah yang para waliullah ini punya. Nah, itu. Jadi yang menarik itu begini, seharusnya ketika orang itu berziarah gitu ya, seperti yang dikatakan tadi oleh Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani ya, bahwa lau annal alima ata asufiyata khalisan minal ilali wal amrodi gitu ya, la usuluhu ila hadratillah fil akhir. Seandainya orang alim itu datang kepada orang sufi ya, kata sufia khalisan artinya bersih ya, ikhlas, khalisan minal ilali wal amrodi, dari penyakit dan penyakit sama gitu, ilal sama artinya penyakit, la usuluhu ila hadratillah fil akhir. Orang sufi itu akan membawa orang yang alim tadi ke hadirat Allah itu dalam waktu sekejap. Ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Sayyidi Abdul Wahab Sya'rani tadi, maka sebaiknya orang berziarah itu ke kuburan seorang wali atau berkunjung wali itu memang hatinya harus bersih. Gitu. Hatinya harus bersih. Jadi tidak ada hasud, tidak ada hubung dunia dan sebagainya itu gitu. Datang orang sufi sehingga akhirnya dia mengenal Allah melalui peran dari para wali itu. Karena wali itu tugasnya sekali lagi ya, para sufi atau para mursyid itu yang dikatakan oleh Imam Ghazali, tugasnya itu liirsadi ila sabilillahi, itu menunjukkan jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, sayangnya karena orang yang berziarah ke kubur para wali ini boleh dibilang kebanyakan lah itu memiliki problem-problem yang sudah diupayakan secara rasional tapi tidak terselesaikan, maka mencoba untuk mencari solusi dengan jalan-jalan irasional tadi. Misalnya orang yang perlu utang gitu kan, kemudian dia berziarah kemudian utangnya lunas gitu kan. Yang diinginkan oleh orang berziarah itu kan itu. Nah, kemudian buktinya apa? Ketika mereka berhasil lalu dia akan cerita ke orang lain gitu bahwa ziarah di sana lu kramate aku di utang banyak bisa selesai. Toh cerita lagi ujung-ujungnya materi lagi, dan itu bisa diindra kalau materi itu seperti itu. Ujung-ujungnya itu lagi. Tuh, seperti itu Mas. Bersih dan tujuannya memang adalah untuk
mendekatkan diri pada Allah. Ya, untuk mengenal jalan Allah, Mengenal jalan Allah. meneladani mereka. Bukan meminta kepada wali, Ya, ya kan gitu. Ya. Kebanyakan tadi yang ada tuh, kalau ke sini ya kan ziarah ke sini nanti insya Allah kok iso sugih, iso Ya. kaya kan gitu ya. jadi kan kalau sebenarnya begini kan, Mas Uco. Kalau orang itu yang diceritakan itu kemudian harta, itu berarti kan menceritakan sesuatu yang bersifat materi. Dan materi itu adalah sesuatu yang bisa diindra. Nah, itu berarti yang dipikirkan oleh awam itu ya masih terjebak juga Betul. dalam aromah hisiah tadi gitu. Jadi masuk masih awal. Iya, Ya, ya. siap. Jadi kalau kita mencoba melihat karamah itu dengan akal kita, dengan keramah kita, tentu berpikirnya tidak seperti itu. Ya, semoga dengan ngaji kita malam ini, Bib, ya kan, para pemirsa ya kan yang sedang menonton video kita kali ini bisa lebih membersihkan tujuan, Ya, tujuan, bersihkan hati. dan tujuan, ya kan, supaya kalau kita memang penyikapan kita terhadap seorang waliullah itu seperti apa, Ya. tadi sudah dijelaskan, ya kan, penyikapan kita pada saat ziarah kita harus seperti apa, ini kan penyikapan juga. Ya. Nah, itu yang paling penting. Ya. Ya. Oke, Habib, Oke. terima kasih untuk waktunya ngaji kita kali ini. Ya. Kita akan Sama-sama. melanjutkan ke episode ngaji yang selanjutnya, Habib. Banyak Ya. ini yang akan kita gali Gali lebih lagi. dalam. Ya. Ya. Terima kasih, Habib. Demikian para audiens, para pemirsa dimanapun Anda berada, ngaji kita malam ini bertemakan kewalian bersama Habib Zain Aidit. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah ilmu kita untuk bagaimana kita berjalan di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang menarik itu bahwa di dalam Al-Quran tadi ada dua indikator untuk orang itu dikatakan kasih Allah itu.